Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang kebijakan pengelolaan penerimaan negara dan masalah utang. Nah, perkenalkan nama saya Atan Fanani, NIM 2018 1018 0311 071 kelas B. Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan staf program-program pemerintahan. Sedangkan sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, di mana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain pajak, retribusi, pinjaman, keuntungan BUMN atau BUMD, dan lain-lain. Dan penerimaan negara yang paling potensial adalah dari penerimaan pajak. Dapat dikatakan setiap tahunnya penerimaan negara dari sektor pajak mengalami kenaikan. Pada dasarnya penerimaan negara didapat dari masyarakat dan semestinya digunakan lagi bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Pada awalnya masyarakat awam hanya mengetahui penerimaan negara hanya pada sektor pajak saja, dan dalam hal ini kita akan menjelaskan mengenai sumber-sumber ataupun jenis-jenis penerimaan negara dari berbagai sektor. Penerimaan negara. Penerimaan pemerintah dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Penerimaan dalam negeri meningkatkan rata-rata sebesar 11,8% dalam periode tahun 2006 sampai 2010. Penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sebesar 69,4% terhadap penerimaan dalam negeri, sedangkan PNBP sebesar 30,6%. B. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Belanja negara terbagi menjadi 2 bagian, yaitu belanja pemerintahan pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 2. Belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. Fungsi APBN, fungsi alokasi yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan taman umum. Fungsi distribusi yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum, tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dan dana pensiun. Fungsi stabilisasi yaitu APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur. Sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan dalam negeri. Pajak-pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat daerah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang. Pemungutan dapat dipaksakan tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Jenis pajak di Indonesia yaitu pajak pusat, pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain. Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan daerah. Pemungutan dapat dipaksakan di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya. Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanan perparkiran oleh pemerintah,
dan pembayaran uang sekolah, dan lain-lain. D. Jenis penerimaan negara. Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi 1. Penerimaan pemerintah pusat, 2. Penerimaan pemerintah daerah provinsi, 3. Penerimaan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Perekonomian merupakan bidang utama yang menopang kehidupan masyarakat di Indonesia. Perekonomian terus dikembangkan dalam rangka mewujudkan amanat bangsa, yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Tetapi itu semua tidak terlepas dari masalah ekonomi di Indonesia. Dalam makalah ini saya akan membahas tentang masalah ekonomi yang berkaitan dengan utang negara. Apa pengertian dari masalah ekonomi, ciri-ciri dan sifat masalah ekonomi, sebab terjadinya masalah ekonomi, dan dampak masalah ekonomi, dan bagaimana cara mengatasinya masalah ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dengan mempelajari masalah ekonomi ini tentang utang negara, kita dapat lebih memahami pengertian dari masalah ekonomi, ciri-ciri dan sifat masalah ekonomi, sebab terjadinya masalah ekonomi dan dampak masalah ekonomi, dan bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Masalah ekonomi adalah masalah yang lekat kaitannya dengan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari jual beli, tawar-menawar, dan ekspor-impor. Utang luar negeri. Utang luar negeri atau dikenal dengan pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Ciri-ciri sifat masalah ekonomi. Ciri-ciri dan sifat masalah ekonomi. 1. Reproduktif debt, dijamin seluruhnya oleh kekayaan negara dan sama besarnya. Debt weak debt, utang tanpa jaminan kekayaan. Yang ketiga, pinjaman sukarela dan pinjaman paksa. Yang keempat, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Yang kelima, suku bunga pinjaman. Masalah ekonomi, utang negara. Mengalirnya modal dari luar untuk membiayai pembangunan sudah ada sebelum tahun 1914. Negara berkembang telah menyerap dana dari Inggris rata-rata 5% dari GNP, Perancis 2%, dan Jerman sebesar 3% dari GNP-nya. Dalam perkembangan lebih lanjut, pertumbuhan utang negara-negara berkembang semakin membengkak dalam kurun waktu antara 1973 sampai 1974, yang kemudian disusul tahun 1979 sampai 1982. Sebab terjadinya masalah ekonomi utang negara. Ketidakefektifan utang negara, ketidakefektifan utang luar negeri sebagai pemacu pembangunan ekonomi nasional disebabkan beberapa faktor. Pertama, utang luar negeri tidak dialirkan ke kegiatan produktif yang bersifat cepat menghasilkan, quick yielding, atau menghasilkan produk-produk yang bisa diekspor. Kedua, hutang luar negeri dikorupsi oleh para pejabat dan koron-koronnya. Pinjaman yang dikorupsi sekitar 30%. B. Dampak terjadinya masalah ekonomi utang negara. Dapat kita pastikan apabila kita meminjam tanpa mengembalikan akan ada konsekuensinya dan dampak buruk yang akan kita alami. Inilah yang dialami akibat negara berhutang terus-menerus dan akhirnya hutang tersebut sulit untuk dibayar karena jumlahnya sudah sangat banyak. Puncaknya terjadilah yang namanya krisis moneter seperti yang pernah terjadi pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto. C. Cara mengatasi masalah ekonomi utang negara. Beberapa skema tengah dipertimbangkan dan bahkan telah didiskusikan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara kreditur dan IMF untuk menyelesaikan persoalan utang luar negeri. Pertama, pemerintah Indonesia telah meminta untuk melakukan penjadwalan utang. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan subscribe ya guys.